Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Prastika dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan Ilmu Terapan Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kritik sastra di Eropa. Sejarah perkembangan kritik sastra berawal pada abad ke-18 saat munculnya aliran romantisme di Eropa. Pada masa itu, penulisan dan intelektual mulai berpikir tentang sastra sebagai suatu bentuk seni yang memiliki nilai estetik dan sosial. Pada abad ke-19, kritik sastra mulai berkembang sebagai suatu bidang studi independen dengan munculnya teori dan metodologi kritik baru. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, kritik sastra mulai mengalami perkembangan besar dengan munculnya aliran formalisme Rusia yang menekankan pentingnya bentuk dan struktur dalam sastra. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, kritik sastra berkembang lebih lanjut dengan munculnya aliran psikoanalisis dan teori strukturalisme yang menekankan pada analisis simbolik dan struktur dalam sastra. Selanjutnya, terdapat beberapa aliran kritik sastra, diantaranya sebagai berikut. Pertama itu ada aliran feminisme. Dalam kritik sastra adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pemahaman tentang gender dan bagaimana peran gender dalam sastra. Feminisme dalam kritik sastra muncul pada tahun 1970-an dan 1980-an. Seiring dengan perkembangan gerakan feminisme secara umum, aliran ini menekankan pentingnya analisis gender dalam memahami sastra, memperlihatkan pandangan patriarka dan pemikiran terhadap wanita. Selanjutnya itu ada tokoh dalam sejarah kritik sastra di Eropa. Yang pertama itu ada Plato. Plato adalah murid Socrates yang paling terkenal. Socrates memimpin mereka semua dengan pencarian kebenarannya yang tidak memihak, yang seringkali menantang banyak kepercayaan dan konvensi yang sudah mapan. Selanjutnya itu ada Johann Chirpstop. Pada tahun 1730-an, ia mengeluarkan karya teoritisnya yang paling penting, yaitu esai tentang teori puisi kritis Jerman. Teori puitis Goethe's yang sebagian besar dibatasi oleh aturan-aturan artifisial, terbukti hanya mempunyai pengaruh kecil terhadap sastra Jerman di kemudian hari. Selanjutnya itu ada Mate Arnold. Mate adalah putra tertua dari Thomas Arnold yang terkenal, yang diangkat menjadi kepala sekolah Ruby pada tahun 1828. Pada tahun 1853 muncul volume puisi pertama yang diterbitkan atas namanya sendiri. Sebagian terdiri dari puisi-puisi yang dipilih dari jilid-jilid sebelumnya. Sekian dari penjelasan saya tentang sejarah kritik sastra di Eropa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.